Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Triana SPD, asal sekolah SMA Negeri 7 Sidrap. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas Diklat 6 Samisanov, membuat soal online dengan menggunakan Google Form yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan soal ini pada siswa setelah dibuat dengan menggunakan Google Form. Jadi soal yang saya buat ini terdiri dari 4 bagian yang nanti kemudian akan saya jelaskan masing-masing. Sebelumnya saya mengerjakan tugas ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari trainer, yaitu pada headernya disertakan logo IG dan logo Samisanov. Kemudian ada judul latihan soal kimia. Kemudian nama pembuatnya created by Nunung Triana SPD. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan soal yang telah saya buat. Jadi silahkan saya akan buat pratinjaunya terlebih dahulu. Saya akan masuk sebagai siswa. Yang pertama kali di bagian 1 yang diminta adalah alamat email. Jadi ini saya minta bisa opsional, bisa kita tidak mengumpulkan alamat email, cuma saya meminta pengumpulan alamat email agar saya lebih mudah untuk menghubungi siswa melalui email masing-masing untuk melihat respon dan perilisan nilai skor nantinya. Jadi harus menggunakan alamat email yang valid. Kemudian berikutnya bagian kedua adalah data siswa. Data siswa berisi nama siswa, silahkan diisi. Misalnya Rosdiana Laising. Kemudian NIS, misalnya saya tulis seperti ini dalam huruf. Nanti akan ada tulisan harus berupa angka. Jadi ini tidak bisa dalam bentuk huruf, maka kita ganti dengan angka. Misalnya, kemudian pilih kelas, kelas di mana siswa terdaftar, misalnya 12 MIPA 2, kemudian token. Token ini sudah diberikan guru pada siswa agar tidak sembarang orang yang dapat mengakses kuis ini. Kebetulan token saya hari ini adalah chemistry 90. Lanjut berikutnya. Bagian ini adalah latihan. Soal latihannya tinggal diisi, karena ini pilihan ganda, cukup dipilih salah satu dari jawaban yang dianggap paling benar. Jadi kita karena waktu, jadi saya cuma mengisi asal saja ya. Kita mengisi asal saja untuk mempercepat. Jadi pilih salah satu saja. Pada soal yang saya buat ini saya sisipkan gambar. Jadi form ini bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video, bisa juga menyisipkan link. Kemudian di option jawaban juga saya sisipkan gambar, karena Google Form ini belum mendukung penggunaan rumus, sehingga saya yang menggunakan mapel kimia lebih banyak mengirimkan foto atau menyisipkan foto di sini sebagai ganti dari rumus-rumus yang tidak bisa dituliskan pada form ini. Soal selanjutnya juga ada gambar. Kemudian soal selanjutnya ini dalam bentuk video. Jadi ini dalam bentuk video. Siswa tinggal mengklik. Ini video dari YouTube. Di sini langsung muncul videonya, jadi anak-anak tinggal melihat. Di sini videonya adalah fenomena lintah diberikan bubuk garam.
kemudian tiba-tiba lintahnya mengeluarkan darah. Nah, fenomena yang terjadi pada video di atas adalah fenomena apa? Tinggal diklik jawabannya, kemudian lanjut. Oke. Nah, pada soal terakhir, jadi soal terakhir itu di sini tidak ada poin. Tadi yang 10 nomor pilihan ganda itu punya poin masing-masing 1 poin. Untuk soal terakhir, tulislah reaksi antara NaCl dan AgNO3. Saya tidak memberikan poin karena ini adalah soal esai. Kalau soal esai itu kunci jawaban nanti kita periksa secara manual. Karena berbeda dengan pilihan ganda, langsung bisa rilis skor. Tapi kalau misalnya soal reaksi seperti ini, kita atau soal dalam bentuk paragraf, harus gurunya yang membaca terlebih dahulu jawaban siswa, kemudian dia memberikan skor. Jadi caranya, karena saya pakai komputer, maka kita tinggal klik saja, tambahkan file, kemudian pilih dari perangkat Anda. Jika siswa menggunakan mobile phone, yang menggunakan smartphone, dia bisa menulis jawabannya pada buku, kemudian nanti mendokumentasikan atau memfoto jawabannya tersebut, yang nanti bisa diupload di bagian data yang tadi tambahkan file tersebut. Kalau misalnya pakai laptop seperti ini, dia akan meminta file yang diizinkan, tinggal klik kemudian open, kemudian upload. Kalau misalnya siswa pakai smartphone, nanti pada saat diklik tambahkan file, di situ akan muncul kamera, galeri, file. Siswa bisa memilih salah satunya. Misalnya dia sudah foto duluan, maka fotonya tersebut tersimpan di galeri ataupun file, tinggal bisa dicari. Atau jika pada saat mengerjakan baru selesai mengerjakan, maka tinggal klik kamera. Jadi begitu klik kamera, langsung difoto jawabannya, kemudian diupload. Sama prosesnya seperti yang pakai komputer, cuma bedanya kita langsung pakai smartphone. Kemudian berikutnya, kalau ini sudah terupload, dia muncul seperti ini. Langsung berikutnya, siswa sudah mengerjakan semua soal yang diberikan. Terima kasih telah mengerjakan latihan ini dengan sungguh-sungguh. Silahkan klik kirim atau submit untuk menyelesaikan latihan. Jadi siswa tinggal tulis kirim. Begitu dikirimkan, tanggapan Anda telah direkam. Ini artinya siswa telah mengirimkan jawaban dari latihan soal yang diberikan. Jika siswa ingin melihat skor, tinggal lihat skor di sini. Kita tinggal lihat skornya. Ternyata siswa tersebut mendapatkan skor 6/10. Jadi dia dapat skor 6 dari 10 total poin. 6/10 ini hanya merangkum soal pilihan ganda saja. Soal esai tadi yang diberikan pada nomor terakhir itu biar guru yang memberikan secara manual. Jadi tinggal menambahkan poin yang didapatkan dengan poin hasil pengerjaan soal esai tersebut. Di sini saya tidak di situ setting soalnya bisa siswa melihat jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Tapi untuk ini saya menyembunyikannya atau tidak mencentangkan siswa dapat melihat jawaban yang benar, karena untuk mencegah terjadinya kerjasama di antara siswa. Misalnya siswa yang satu sudah mengerjakan, kemudian melihat jawabannya yang benar bisa dikirimkan ke siswa selanjutnya, maka disembunyikan. Yang tahu yang bagian mana yang benar yang salah hanya guru yang bersangkutan. Nah, untuk melihat semua respon dan tanggapan yang sudah dikirimkan oleh siswa, kita bisa lihat di menu respon. Kemudian ini tanda hijau, tinggal klik.
ini adalah respon siswa yang sudah masuk. Sejauh ini ada 14 respon. Di time stamp itu ada waktu kapan dikerjakannya tugas ini. Ada tanggal 21 yang mengerjakan, ada tanggal 22 yang mengerjakan. Kemudian ada waktunya. Jadi kita bisa memantau siswa yang mengerjakan lebih dulu atau mengerjakan yang agak terlambat mengerjakan. Pada form yang saya buat ini sebenarnya ada time limiternya. Jadi saya sudah mengaktifkan yang namanya @1. Time limiter ini sudah saya pakai, tenggat waktunya itu sampai tanggal 22 Agustus. Tapi karena ini masih bisa terbuka karena memang baru tanggal 22 Agustus. Nanti pada saat tanggal 23 formnya sudah tertutup. Oke, lanjut. Jadi di sini sudah ada skor siswa yang mengerjakan soal. Ada yang dapat 10/10, ada 8/10, ada 4/10 dan seterusnya. Ini adalah jawaban, rekapan jawaban dari siswa dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, pada bagian akhir tadi diminta upload foto. Karena kita tidak memberikan skor di sini, maka guru bebas memberikan skor pada ini. Skor maksimal misalnya, saya memberikan skor maksimal itu 10 pada materi ini atau pada soal ini. Jadi jika siswa menjawab benar, di sini ada linknya, tinggal diklik link tadi. Nah, kemudian langsung kelihatan gambar reaksi yang siswa buat. Kalau misalnya reaksinya betul dapat 10 poin, maka guru tinggal menambahkan 10 poin dari reaksi tersebut ditambah dengan total misalnya 6 poin dari pilihan ganda, berarti total poin yang didapatkan adalah 16/20. Oke, saya rasa cukup. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.